Sayangnya konsep pemain naturalisasi keturunan itu baru ada saat ini, saudara-saudara. Baru ada 2, 3, 4, 5 tahun terakhir, saudara-saudara. Bayangin kalau konsep ini sudah ada sejak lama. Saya yakin pemain seperti Giovanni Van Bronckhorst, Nigel de Jong, kemudian bahkan Robin van Persie pun bisa saja bermain untuk tim nasional Indonesia. Raja Nainggolan. Sayangnya itu baru terjadi saat ini, saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Tentang sepak bola di negara-negara tetangga, negeri jiran, negeri serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin. Mana lagi? Dan sekitarnya. Semua kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Tidak ada muatan kebencian atau provokasi. Semua kita bahas baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Tom Hai, kemudian Jay Itzes, Nathan Chuaon, Ragnar Uratmangun yang dalam waktu dekat, bukan dalam waktu dekat lah, Jay Itzes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Nathan Chuaon akan sumpah menjadi WNI bulan depan. Kemudian Ragnar Uratmangun sedang proses. Tom Hai yang baru-baru ini sedang mengikuti proses. Nah, ini adalah pemain-pemain keturunan. Pemain-pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. Sayangnya mereka tidak akan ikut Piala Asia karena memang sudah entry by name-nya sudah terlambat, saudara-saudara. Mereka baru bisa bermain nanti di kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia 2020 waktu melawan Vietnam. Ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan seperti apa pemain-pemain ini, saudara-saudara? Nah, berikut ini kita akan bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara, jadi begini, naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia sekarang ini berjalan jauh lebih cepat dari pengalamannya Sandy Walsh atau pengalamannya siapa, Jordi Amat. Nah, sangat cepat sekali. Dalam waktu 3 bulan mereka sudah selesai. Yang terbaru yang sudah selesai resmi menjadi WNI warga negara Indonesia adalah Jay Itzes. Dan sekarang adalah Tom Hai itu sudah datang. Tom Hai itu waktunya singkat, saudara-saudara. Waktunya singkat dari dia sudah menyatakan kesediaannya, kemudian dia dihubungi PSSI, kemudian sekarang dia sudah ada di Indonesia dan sudah menjalani berbagai macam proses rangkaian. Dokumennya sudah disiapkan, dia sudah menjalani medical check up, kemudian sebentar lagi akan jadi prosesnya begini. Medical check up itu untuk melihat kondisi kesehatan. Kemudian setelah itu dia akan bertemu, interview, wawancara dengan Badan Intelijen Negara untuk mengetahui latar belakang keluarga dia. Apakah benar keluarga dia berasal dari Indonesia? Dan Tom Hai ini kan ternyata memang dari Indonesia, dari Sulawesi Utara. Beda kampung dengan Jordi Amat. Kalau Jordi Amat itu dari Kepulauan Siau, kalau Tom Hai ini dari Manado kalau nggak salah, Minahasa atau Manado ya, pokoknya dari situlah. Ini Badan Intelijen Negara. Kemudian dia akan juga ke Kedutaan Besar Belanda untuk melaporkan diri bahwa dia akan mencabut paspor Belanda. Kemudian akan ada beberapa proses lagi di kementerian. Kemudian nanti setelah semua dokumennya selesai akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sidang, di rapat di komisi 3 atau komisi berapa ya, dan komisi 10 kalau nggak salah, itu nanti akan dibahas secara detail, akan diwawancara dan ya tinggal diputuskanlah setuju atau tidak.
Nah, kalau setuju nanti rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian menetapkan ini pemain Tom Hai sebagai pemain keturunan yang resmi menjadi warga negara Indonesia, dan kemudian disumpah. Proses yang sama juga dijalani, baru selesai dijalani Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Nathan Chuaon ini sebenarnya harusnya sumpah bersamaan dengan Jay Itzes, tapi karena Swansea City, kompetisi di Inggris ini masih berjalan di Boxing Day. Boxing Day itu pertandingan di hari Natal dan Tahun Baru. Ya, terpaksa dia mendapatkan dispensasi, nanti mundur bulan depan baru bisa sumpah WNI. Sementara Ragnar Orotmangun itu juga sama dengan Tom Hai, masih dalam proses. Pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi Indonesia sekarang ini adalah pemain-pemain yang menurut saya bagus, saudara-saudara. Bagus sekali, saudara-saudara. Saya sih membayangkan, saudara-saudara, saya membayangkan begini. Kalau konsep naturalisasi pemain keturunan, ide menaturalisasi pemain keturunan itu sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak zamannya Azwar Anas, Agung Gumelar, Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI. Saya rasa sepak bola Indonesia ini akan maju dari dulu. Akan ada banyak sekali pemain keturunan yang bersedia membela Indonesia sejak lama. Bahkan pemain sekelas Giovanni Van Bronckhorst pun bisa jadi saudara-saudara, bisa jadi akan bermain untuk Indonesia. Karena secara kultur orang tua Giovanni Van Bronckhorst ini sangat kental sekali dengan budaya Maluku, budaya Indonesia. Jadi bisa saja dia. Begitu pula Raja Nainggolan, saudara-saudara. Kalau sejak masih main di Piacenza itu sudah dilobi oleh rezimnya Nurdin Halid zaman dulu, mungkin saja dia tidak akan bermain untuk Belgia. Mungkin saja ya. Robin van Persie pun seperti itu. Kemungkinan. Nigel de Jong. Bahkan Simon Tahamata yang sudah Simon Tahamata, Sonny Siloy yang sudah tahun 70-an, 80-an itu bisa saja. Ruth Gullit pun bisa saja. Kalau konsep dan ide pemain keturunan naturalisasi ini sudah ada sejak lama. Tetapi kan ide konsep pemain naturalisasi, pemain keturunan ini kan baru muncul dalam 2, 3, 4, 5, 6 tahun terakhir, saudara-saudara. Baru muncul akhir-akhir ini. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan sejarah. Kalau kita bisa memutar waktu, bisa berbalik memutar sejarah, ya itu pasti akan dilakukan, saudara-saudara. Karena ya salah satu untuk memajukan sepak bola sebuah negara itu ya menaturalisasi pemain baik keturunan maupun pemain asing. Giovanni Van Bronckhorst, Van Persie, Raja Nainggolan, Simon Tahamata itu tidak bersedia. Di era itu belum ada proses program seperti ini. Tetapi pemain-pemain yang sekarang ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat itu cukup bagus lah, saudara-saudara. Grade A, bener-bener grade A. Jadi pemain-pemain yang berkualitas, yang bukan seperti zamannya Christian Gonzalez, kemudian Greg Nwokolo, kemudian Pierre Biopaulin, Osasaha, kemudian siapa lagi ya? Victor Igbonevo, kemudian siapa lagi ya? Ya itulah Fabio Beltram. Bukan, beda zaman. Kalau yang pemain-pemain asing itu adalah pemain-pemain yang sudah tua, yang tidak bisa berkiprah di level internasional, pemain-pemain yang pas-pasan, yang bakatnya juga dengan pemain lokal Indonesia juga tidak beda-beda jauh. Betty istilahnya, beda-beda tipis, dan terbuktikan pemain-pemain itu tidak berguna. Greg Nwokolo ya hanya beberapa pertandingan saja, Victor Igbonevo juga hanya beberapa pertandingan saja, Osasaha, kemudian siapa? Christian Gonzalez juga hanya beberapa pertandingan saja. Semuanya lebih kepada faktor karena kepentingan klub. Klub yang menginginkan mereka mendapatkan paspor Indonesia supaya kuota pemain asingnya berkurang. Itu saudara-saudara. Tetapi yang sekarang ini memang benar-benar pemain yang berkualitas. Kita tahu Sandy Walsh masih main di Jupiler League. Belgia divisi 1, divisi utama. Premier League-nya Belgia di Mechelen. Kemudian Jordi Amat juga bermain di Johor Darul Taksim, klub terbaik di Malaysia, salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, peserta Liga Champion Asia. Kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk itu juga bermain di kompetisi Belanda yang bagus. Kemudian ya
bagus-bagus. Elkan Bagot walaupun main di Championship Division di Ipswich Town tetapi kualitasnya bagus. Dan pemain-pemain yang baru sekarang ini juga tak kalah bagus sama bagusnya dengan pemain-pemain yang dari sebelumnya sudah menjadi warga negara Indonesia. Saja Tom Hai yang baru saja datang ke Indonesia untuk mengurus menjalani proses naturalisasi. Sekarang ini dia bermain di SC Heerenveen. SC Heerenveen itu dulu pernah kalau saudara tahu Duan Van Hau, pemain Vietnam. Dulu dia sempat magang di sini, internship di Heerenveen. Nah, nanti kalau Indonesia ketemu Vietnam ya, Duan Van Hau ini bakal dihajar oleh Tom Hai, saudara-saudara, kalah auranya. Tom Hai ini pemain yang sangat bagus, saudara-saudara. Dia punya pengalaman di Heerenveen ini juga baguslah. Kemudian dia main di NAC Breda, ADO Den Haag. Dia sempat main di Lecce di Italia. Kemudian dia main di tim nasional Belanda mulai U15, U16, 17, 18, 19, 20, 21. Dia pernah menjadi juara Piala Dunia U17 tahun 2012. Saudara-saudara, bersama Belanda di Slovenia. Posisinya adalah midfield, gelandang serang. Attacking midfield, dia bisa main di gelandang sayap, dia bisa main sebagai gelandang tengah, playmaker dia bisa. Posisinya bisa mengisi tempatnya Ricky Kambuaya atau McClough, saudara-saudara. Bisa juga main agak ke sayap, bisa juga main bersama dengan Ivar Jenner, bisa juga main dengan Marcelo Ferdinand. Dan ini pemain-pemain yang kita butuhkan, saudara-saudara. Begitu pula dengan Ragnar Uratmangun, saudara-saudara. Ragnar Uratmangun itu juga pemain serang, pemain gelandang serang, midfield. Midfield yang attacking midfield, kemudian bisa main di gelandang tengah, penyerang, second striker, bisa juga main jadi penyerang, bisa berduet dengan Rafael Struijk. Kelemahan kita kan penyerang, saudara-saudara. Jadi kalau pemain seperti Ragnar Uratmangun gabung, mungkin saja si Dimas Derajat atau Dendi Sulistiawan juga akan terbuang dengan sendirinya. Dan Ragnar Uratmangun juga punya klubnya sekarang dia main di Groningen, tetapi sedang dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Di Belanda juga Eredivisie. Kemudian dia sempat main di Go Ahead Eagles, kemudian Cambuur, kemudian pemain yang bagus lah, saudara-saudara. Dua pemain ini, Tom Hai dan Ragnar Uratmangun, di sektor serang, karena itu yang dibutuhkan Indonesia. Dibutuhkan Indonesia juga tidak hanya back, tidak hanya defender, tetapi juga pemain yang punya kemampuan menyerang yang bagus supaya Ivar Jenner, supaya Rafael Struijk itu tidak sendirian, supaya Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat itu tidak selalu dipanggil. Uratmangun dan Tom Hai, saudara-saudara. Jay Itses itu juga pemain yang bagus, saudara-saudara. Pemain yang punya kualitas. Terbukti dia sekarang main di Venezia. Venezia salah satu klub Serie B di Italia, di Divisi 2 di Italia, kasta kedua. Venezia ini adalah klub yang ada di, kalau saudara penggemar Serie A, penggemar sepak bola Italia, pasti tahu. Venezia ini sempat bermain di Serie A. Bahkan beberapa musim lalu mereka sempat promosi, kemudian degradasi lagi. Kalau nggak salah waktu itu pelatihnya Filippo Inzaghi. Di masa lalu, saudara-saudara, di tahun 1990-an, Venezia ini sempat menjadi tim yang sangat bagus, menjadi bintang primadona di dunia di sepak bola dan sangat terkenal di Indonesia. Kalau saudara ingat, dulu ada Alvaro Recoba, El Chino, pemain dari Uruguay. Pemain Uruguay yang wajahnya mirip-mirip pemain Asia. El Chino namanya, julukannya. Itu dulu main di situ, Alvaro Recoba, dan membuat Venezia sangat terkenal di Indonesia. Kalau nggak salah itu dulu ada fans clubnya di Indonesia. Jay Itses ini main di situ. Dia posisinya adalah center back dan posturnya adalah 191 cm. Wah, tinggi, saudara-saudara. Tinggi. Mungkin hampir tinggi. Saya membayangkan kalau Jay Itses berduet dengan Elkan Bagot. Nah, ini bahaya juga ini. Atau membentuk trio dengan Jordi Amat. Dan usianya juga masih muda, 23 tahun. Jadi masa depannya masih cukup panjang. Kalau Tom Hai itu 28. Kemudian Ragnar Uratmangun itu 25. Ya, masih bisa lah, masih. Tapi Jay Itses ini 23. Posisinya center back dan dia didikannya Go Ahead Eagles. Kemudian Nathan Chuaon. Nathan Chuaon itu juga full back kiri, saudara-saudara. Ini akan menjadi pesaing yang serius untuk Pratama Arhan. Kalau Pratama Arhan tidak berkembang dengan baik, ya ini akan digantikan oleh Nathan Chuaon. Kalau Pratama Arhan hanya mengandalkan lemparan ke dalam saja, ya Nathan Chuaon bisa
bisa menggantikan. Apalagi juga di posisi kiri itu juga ada Sen Patinama. Nah, itu jadi ini akan memberi persaingan yang sangat bagus di sektor kiri. Dan Nathan Choaon ini sekarang bermain di Swansea City. Sebelumnya dia di Excelsior dan posturnya 182 cm, cukup lumayan saudara-saudara, dan usianya juga baru 22 tahun. Tidak beda jauh dengan Pratama Arhan, tidak beda jauh dengan Rizky Ridho. Jadi ini pemain-pemain yang cukup bagus menurut saya, level AA, dan akan bisa membantu tim nasional. Sayangnya saudara-saudara, sayangnya Jay Eatzes ini tidak akan bisa bermain di Piala Asia. Wah, ini sangat disayangkan sekali. Walaupun dia sumpah menjadi warga negara Indonesia sekarang dan dokumen perpindahan asosiasi dari KNVB. KNVB itu Netherlands Football Bond. Itu KNVB. PSSI di Belanda sana itu sedang diurus dan mungkin dalam waktu hitungan hari itu akan selesai surat perpindahan asosiasi. Tetapi si Jay Eatzes ini tidak akan bisa bermain di Piala Asia. Ini sangat disayangkan. Kenapa sudah? Karena dia sudah terlambat didaftarkan ke entry by name. Jadi entry by name itu kan terakhir kalau nggak salah tanggal 23 atau 20 Desember ya. Entry by name ke AFC, Asosiasi Konfederasi Sepak Bola Asia, untuk daftar total 50 pemain di Piala Asia. Itu termasuk pemain utama dan pemain cadangan. Pemain utama adalah 26 dan pemain cadangan itu 24. Nah, si Jay Eatzes ini tidak didaftarkan. Kenapa? Karena pada waktu itu Sintayong tidak ragu apakah sumpah WNI-nya Jay Eatzes itu akan dilakukan Desember atau Januari. Waktu itu belum ada kepastian, tetapi ternyata Desember, sehingga ya sudah lewat saudara-saudara, dan ini sangat disayangkan. Begitu pula Nathan Choaon ini yang Januari. Jadi kemungkinan Jay Eatzes ini baru bisa digunakan nanti ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 berjalan, kalau nggak salah bulan Maret. Bulan Maret itu Indonesia jadwalnya akan bertemu dengan Vietnam, saudara-saudara. Vietnam, kemudian masih ada lagi Filipina, masih ada lagi Irak di leg kedua. Vietnam itu masih ada 2 leg, 2 pertandingan. Jadi kemungkinan di situ baru bisa bermain, termasuk juga Tom Hai dan Ragnar Uratmangun. Dan ini kalau dia bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan menjadi booster semangat yang sangat bagus setelah Indonesia dipermalukan Irak dan setelah Indonesia hanya mampu bermain imbang dengan Filipina, saudara-saudara. Negara seperti Indonesia, kemudian Malaysia, Vietnam, Thailand, kemudian mana lagi ya, Irak, bahkan Jerman, Italia, Inggris, Prancis pun pemain keturunan, pemain naturalisasi, pemain-pemain yang bukan pribumi, bukan warga lokal, bukan local pride, yang mendapatkan paspor dari jalur keturunan maupun dia dari imigran. Itu sudah umum di sepak bola, saudara-saudara. Di era globalisasi itu hal yang wajar dan itu dibutuhkan. Itu bukan hanya semacam crash program, tetapi itu juga bisa long term program. Bisa jangka panjang, program jangka panjang itu bisa diagendakan. Dan bukan hanya di tim senior, saudara-saudara. Tim U17, U19, U20 pun seharusnya juga bisa dilakukan. Dan kita sudah melakukan itu kemarin di Piala Dunia U17. Ada Welber Jardim, kemudian ada Amar Berkik, kemudian ada lagi si Choyun Damanik. Yang memang masalah administrasi membuat Choyun Damanik tidak bisa langsung bergabung dengan tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Tetapi kemungkinan nanti di timnas U20. Walaupun kemarin, ya ini juga agak aneh. Tim nasional Indonesia U20 mengadakan TC di Qatar, tetapi semua yang dipanggil adalah pemain-pemain lokal pride. Tidak ada pemain diaspora juga. Welber Jardim, walaupun kompetisi di Brazil sedang libur, dia tidak dipanggil. Amar Berkik juga di Hoffenheim, walaupun kompetisi di Jerman juga sedang musim dingin, libur musim dingin, dia juga tidak dipanggil. Saya nggak tahu apakah usianya masih terlalu muda atau tidak. Tapi kan faktanya Iqbal pun dipanggil, Arkan, Kakak juga dipanggil. Saya nggak tahu apakah mereka alergi dengan pemain diaspora atau tidak, saya nggak tahu ya. Tetapi itu seharusnya juga dipanggil. Karena sekarang sudah termasuk Choyun Damanik. Karena sekarang ini sudah tidak mungkin lagi kita bisa menghindar dari hal seperti ini, saudara-saudara. Tidak bisa lagi ada dikotomi pemain lokal, pemain
keturunan, tidak ada saudara-saudara. Bahkan Jerman kemarin juara Piala Dunia U17 juga banyak pemain dari Afrika. Pemain keturunan dari Brasil juga ada, pemain imigran. Tim nasional Inggris senior, junior, Prancis, semuanya saudara-saudara. Jadi memang ini sudah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Kalau kita menafikan ini, membantah ini, kita akan seperti hidup di dalam gua saudara-saudara. Dan kemajuan yang didapat sepak bola itu akan semakin menjauh dari kita. Jadi ya pemain naturalisasi seperti ini tetap harus digalakkan, khususnya di level-level U17. Tetap saja pembinaan pemain junior di lokal Indonesia melalui liga ini harus tetap digalakkan. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Kita sudah membahas tentang pemain-pemain keturunan yang baru saja selesai menjalani proses naturalisasi, yang baru saja disumpah menjadi warga negara Indonesia, yang akan segera disumpah menjadi warga negara Indonesia, dan yang sedang mengikuti, sedang datang ke Indonesia. J.I.C. sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Nathan Choaon bulan depan akan disumpah karena dia tidak bisa datang hari ini. Seharusnya bulan ini dia datang karena Swansea City masih bermain di kompetisi, sehingga dia tidak bisa datang. Bulan depan baru bisa datang. Ragnar Uratmangun sedang dalam proses, dokumennya sudah ada di Kementerian Kementerian Hukum, kemudian di Sekretariat Negara, dan sebentar lagi akan menjalani fit and proper test di DPR RI. Sementara Tom Hai itu baru saja datang dan sedang mengurus proses-prosesnya, dan tampaknya ya gerak cepat lah saudara-saudara, gerak cepat, karena pemain seperti J.I.C. itu hanya butuh waktu berapa ya? 2 bulan atau 3 bulan, dari September, Oktober, November, Desember sudah selesai. 3 bulan saudara-saudara. Jadi ya kita lihat saja nantilah. Mungkin waktu pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, pemain ini Ragnar Uratmangun maupun Tom Hai itu sudah bisa digunakan. Dan ini adalah kabar baik untuk tim nasional Indonesia yang memang membutuhkan pengalaman, membutuhkan bakat pemain-pemain keturunan, butuhkan bakat pemain-pemain diaspora, karena pemain-pemain lokal saja, pemain-pemain lokal pride saja tidak akan sanggup saudara-saudara. Jadi butuh pemain yang punya jam terbang, punya level Eropa, punya didikan Eropa, punya yang biasa makan keju dan roti, bukan makan nasi. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop karena sudah diberangus oleh Zulkifli Hasan. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!